Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo, dan ini untuk dibawa oleh Pak Prabowo dalam pertemuan forum ketua umum partai. Setuju? Alhamdulillah. Edian, makin nyata informasi A1, 100% Gibran bakal jadi cawapres Prabowo. Rapimnas Golkar sah usung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, alarm bahaya. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Padahal ya, kalau mau jujur, Gibran ini kan sudah mendapatkan privilege yang sangat-sangat luar biasa. Jadi ibarat mau maju sebagai cawapres, Gibran ini sudah mendapatkan akses jalan tol. Nah, hal itu dapat dilihat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang memperbolehkan Gibran untuk maju di Pilpres 2024. Ya, tapi sayang ketika akses jalan tol itu sudah dibuka lebar-lebar, malah sekarang maju mundur coba. Ya, hal ini dikarenakan banyak sekali yang mengkritik terkait dengan hasil keputusan MK. Apalagi ketua MK adalah adik ipar dan sekaligus paman dari Gibran. Ya, tapi kalaupun Gibran mau maju, ya silakan saja kalau menurut saya. Dan kalau nanti beneran Gibran maju menjadi cawapres Prabowo, maka ingat ya, yang jelek itu adalah nama Presiden Jokowi. Ya, hal ini semakin menguatkan dugaan terkait dengan isu politik dinasti. Dan saya jadi membayangkan kalau memang Prabowo dan Gibran berpasangan, maka dapat dipastikan saat acara debat nanti keduanya akan kesulitan. Nasib seorang pengkhianat itu buruk, karena dia sedang menggali kuburnya sendiri. Orang yang berkhianat akan dibenci seumur hidup oleh orang yang sudah dia khianati. Sementara itu oleh sekutu barunya, dia nggak akan pernah dipercaya sepenuhnya. Dia nggak akan pernah dipercaya karena memang punya track record sebagai seorang pengkhianat. Maka itulah, jangan pernah menjadi seorang pengkhianat. Sebab itu sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Pesan moral ini penting dilayangkan kepada Mas Wali, Mas Gibran Raka Buming Raka. Di saat-saat negeri kita dalam kondisi genting sekarang ini. Di saat-saat kita harus menerima kenyataan kalau hukum dan lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi, ternyata mereka bisa diacak-acak oleh kekuasaan. Ini seruan moral. Sebuah seruan moral buat Mas Wali. Ini senada dengan dua seruan moral yang sudah dilayangkan sebelumnya oleh dua budayawan senior kita, yakni Pak Gunawan Muhammad dan Mas Butet Kertarejasa kepada Presiden Jokowi. Intinya, kita sama-sama meminta Pak Jokowi, Mas Gibran, dan seluruh keluarga besar mereka untuk mengerem ambisi. Untuk mengerem ambisi berada di puncak kekuasaan lebih lama lagi. Golkar usung Gibran sebagai bacawapres dan berpasangan dengan bacapres Prabowo Subianto. Hal ini diumumkan oleh Airlangga Hartarto dalam Rapimnas Partai Golkar, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka untuk kita pasangkan sebagai bakal calon Presiden RI. Saya ketok usulan Partai Golkar yang akan saya serahkan ke Pak Prabowo yang dibawa ke dalam pertemuan forum ketua umum partai. Alhamdulillah, kata Airlangga sembari memukul palu. Rantus atau keputusan rapat pimpinan nasional Partai Golkar soal penetapan Capres-Cawapres memiliki beberapa keputusan berikut ini. Menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan TNI Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode 2024-2029 dan menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Tabir sosok pendamping di Pilpres 2024 makin hari makin terbuka. Peluang Wali Kota Solo sekaligus putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, makin besar. Ada yang bilang peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo per hari ini 95%. Tapi ada pula yang mengatakan sudah 100%, tinggal diumumkan saja. Seperti dilansir dari Kumparan. Info yang diterima Kumparan kemungkinan besar akan diumumkan sebagai cawapres Prabowo pada Sabtu 21 Oktober. Bertepatan juga Presiden Jokowi tiba di Jakarta setelah melawat ke Cina dan Arab Saudi. Tapi hingga berita ini dirilis, ternyata belum ada deklarasi. Tempat pengumuman Gibran sebagai cawapres masih belum pasti. Namun ada selentingan yang menyebut jika Tugu Proklamasi di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan.
Indikasi Gibran akan jadi cawapres Prabowo juga terlihat dari pernyataan Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Ari. Ia berkata, "Ya tenang saja, sudah putus kok, tinggal diumumkan saja. Anak muda, pokoknya anak muda berprestasi, anak muda top, anak muda harapan bangsa." Siapakah anak muda yang dimaksudkan Budi Ari? Kata salah seorang pengurus DPP Partai Golkar, kalau selama ini banyak yang menduga anak muda adalah Erick Thohir, itu tidak tepat. Karena sebenarnya sejak Senin lalu sudah diputuskan nama Gibran. Kalau saat ini banyak pemberitaan terkait Erick Thohir yang seakan-akan bersiap menjadi cawapres Prabowo, bisa jadi itu kamuflase. Memang masih ada upaya sejumlah pihak untuk mendorong Erick ke Prabowo. Namun, keputusan nyatanya sudah dibuat. Anak muda yang dimaksud adalah Gibran Raka Buming Raka. Untuk memuluskan upaya menjadi cawapres, Golkar berinisiatif membawa Gibran menjadi kader Partai Golkar. Mengapa Gibran harus masuk lewat Golkar? Sebab di Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar memiliki jumlah kursi DPR paling tinggi. Golkar memiliki 85 kursi, Gerindra memiliki 78 kursi, PAN 44 kursi, Demokrat 54 kursi. Dengan Gibran menjadi wakil Golkar, maka koalisi ini akan semakin kokoh dan tidak rentan pecah. Meski nama Gibran sudah disebut-sebut sebagai cawapres Prabowo, hingga saat ini Gibran masih belum mengakuinya. Gibran juga masih bekerja seperti biasa di kantor Wali Kota Solo per Jumat kemarin. Kata Gibran, "Tidak Mas. Sebenarnya apabila Presiden Jokowi menegaskan sikapnya dengan melarang Gibran supaya tidak berlaga di Pilpres 2024, mayoritas rakyat akan makin menyukai dan mengagumi sosok Jokowi. Namun sayang, sentimen positif yang diharapkan terjadi pasca keputusan MK itu tidak terjadi. Malah setelah keputusan MK keluar, bukannya sentimen positif yang didapat, malah hujatan yang diterima. Salah satu sebabnya adalah Ketua MK adalah paman dari Gibran atau ipar dari Presiden Jokowi. Sehingga keputusan MK tersebut disinyalir untuk memuluskan jalan bagi Gibran. Sehingga MK pun diplesetkan menjadi mahkamah keluarga. Jika Prabowo tetap mempertahankan Gibran sebagai calon pasangannya, maka ada kemungkinan Gibran akan menjadi kartu mati bagi Prabowo. Bukan menaikkan suara Prabowo, justru akan menggerus suara Prabowo. Karena sekarang masyarakat menjadi antipati kepada Gibran karena diyakini akan terus mempertahankan dinasti politik Jokowi. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, bisa memicu kegaduhan baru dalam perpolitikan tanah air dan memberikan contoh buruk dalam proses demokrasi. Bukan mustahil akan terjadi perlawanan, bukan berarti terjadi amuk massa, tapi masyarakat akan berbalik. Tadinya bersimpati kepada Jokowi dan keluarga menjadi sebaliknya. Jangan sampai Jokowi mengalami su'ul khotimah politik. Jadi, bagaimana menurut Anda? Nah, mengapa hanya Pak Jokowi yang dulu berani mengusungnya? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, bagi masyarakat termasuk Begawan. Apakah teman-teman sepandangan dengan saya? Indonesia membutuhkan Pak Mahfud. Mahfud MD sah cawapres Ganjar bikin kubu sebelah ngeri dan gentar menuju Indonesia Emas gaspol GoFood. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Nah, komitmen beliau untuk negara ini tidak pernah surut. Tahun 2014 beliau itu dukung Pak Prabowo. Enggak apa-apa. Tapi di tahun 2019 gantian mendukung Pak Jokowi. Nah, meski batal sebagai calon wakil presiden, Pak Mahfud tahu. Apa yang membatalkannya itu tahu tuh, paham dia itu. Dan dengan penjelasan Pak Jokowi ke Pak Mahfud, respon Pak Mahfud ketika dijelaskan pembatalan langsung bilang, jika berada di posisi Pak Jokowi, beliau juga akan melakukan hal yang sama. Masuk sebagai Menko Polhukam pada periode kedua Pak Jokowi, yang beruntung bukan hanya pemerintah atau kabinetnya saja. Kita ini masyarakat, termasuk Begawan ini, rakyat Indonesia merasa bersyukur. Siapa menteri yang berani pasang badan membongkar banyak hal, kasus-kasus yang ada di Indonesia, kasus besar itu, yang bagi publik bisa dianggap kemustahilan. Sangat tidak mungkin, tapi bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD. Nah coba, siapa yang ngejar-ngejar para pengemplang BLBI? Uangnya banyak itu, dikejar-kejar sama Pak Mahfud untuk mengembalikan duit itu ke pemerintah. Presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Yang penting diingat oleh Koalisi Perubahan, Pak Mahfud tidak tertarik dengan kalian semua. Jangan dikira tawaran duniawi bakal mengganggu dirinya. Di negara kita, memang sudah semakin sedikit orang-orang yang memiliki integritas sekuat Pak Mahfud. Rupanya Koalisi Perubahan itu pernah merayu Pak Mahfud jadi cawapresnya Pak Anies. Tapi tentu saja ditolak. Kita tahu kenapa Pak Mahfud menolak. Integritas dan dedikasi beliau jadi dasar. Tidak akan bakal mau bersama-sama berjuang dan memenangkan Pak Anies. Dulu Pak Mahfud memang seorang politisi, namun sekarang lebih banyak berposisi sebagai teknokrat. Dan setidaknya 4 tahun terakhir sebagai Menko Polhukam, kinerja Pak Mahfud sudah jelas banyak direspon masyarakat dengan positif. Secara matematis, jika mampu mengajak Pak Mahfud, bukan hanya elektabilitasnya yang akan terdongkrak, tapi penambahan suara juga akan terjadi secara signifikan. Teka-teki Cawapres Ganjar Pranowo akhirnya terjawab. Nama Menko Polhukam Mahfud MD resmi diumumkan sebagai Cawapres pendamping Ganjar di Pilpres 2024. Pengumuman nama Mahfud MD disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu 18 Oktober. Benar-benar duet yang pasti menang untuk Indonesia Emas. Inilah kalimat yang saya haturkan untuk menyambut deklarasi Ganjar Mahfud menjadi pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Meskipun memang beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa nama yang menjadi favorit dan cocok berpasangan dengan Ganjar. Dan akhirnya nama Mahfud MD lah yang kini sah diusung menjadi Cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD bukan orang kemarin sore, bukan anak bawang dalam dunia politik. Pengalamannya lengkap dari A sampai Z, panjang seperti gerbong kereta api. Ia adalah salah satu pakar hukum tata negara yang kredibel. Jangan dibandingkan dengan Refli Harun yang juga pakar hukum tata negara, tapi beda jauh dengan Mahfud MD. Mahfud MD pernah menjadi dosen, pernah jadi Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polhukam, pernah menjabat di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Duet Ganjar Mahfud, duet ini bakal menjadi duet maut, saling melengkapi, saling mendorong. Sosok Menko Polhukam satu ini dinilai mempunyai banyak kelebihan sehingga layak dijadikan Cawapres Ganjar. Pertama, Mahfud MD dapat mendongkrak elektoral Ganjar di Pilpres 2024 dari kalangan milenial. Saat ini, data pemilih milenial mencapai 61% dari total pemilih dan lebih dari 70% pemilih milenial melek digital dan memiliki akses untuk mencari track record orang yang akan mereka pilih. Sejauh ini, Mahfud MD menjadi sosok yang kuat bagi anak muda karena unggul di media sosial, komunikasi politik, kinerja, dan isu-isu. Saya kira dari aspek popularitas dan tren preferensi cukup tinggi. Mahfud MD memiliki magnet atau daya tarik yang kuat bagi pemilih mendatang yang menginginkan penegakan hukum dan pemberantasan kriminalitas, baik white collar crime atau blue collar crime. Meski secara usia bukan lagi milenial, namun Mahfud MD bisa masuk ke segmentasi itu tanpa khawatir dan tanpa polesan. Duduk persoalan hukum dan bisa memberikan solusi bagi problem yang selama ini menjadi pembicaraan anak muda. Kedua, Mahfud MD menjembatani Ganjar dengan para pemilih dari kalangan Nahdliyin. Apalagi PBNU sudah menegaskan jika NU tidak bermain politik, maka kesempatan Mahfud sangatlah terbuka lebar. Ketiga, aktifnya Mahfud MD di dunia digital membuatnya lebih mudah berkolaborasi dengan Ganjar yang selama ini juga aktif di dunia digital. Media sosial sebagai produk teknologi mampu menyampaikan banyak hal dengan cepat dan jangkauannya sangat luas. Mahfud MD sering bercuit tentang beberapa masalah hukum, satu kasus atau peristiwa terkini yang terjadi. Cuitannya mampu memberikan penerangan, penjelasan kepada halayak sehingga tahu tentang hukum tertentu. Keempat, Mahfud MD dikenal sebagai sosok yang bersih, ahli hukum dan berani dalam penegakan hukum serta pemberantasan korupsi.
Peristiwa Mahfud MD dikeroyok oleh anggota DPR sempat viral karena Mahfud mampu membalikan keadaan bahkan membuat para anggota dewan panas dingin. Anggota dewan selama ini mempunyai image yang kurang baik. Banyak di antaranya yang melakukan korupsi, jarang hadir waktu sidang, mengantuk bahkan tidur ketika sidang dan lain sebagainya. Tapi ketika melakukan rapat dengar pendapat, mereka seolah menjadi seorang yang paling benar. Menyerang pihak yang datang seolah mereka pasti bersalah. Publik sering jengkel dengan hal ini, sehingga sosok Mahfud MD sering dijadikan panutan dalam proses penegakan hukum. Mantap bukan? Siap-siap saja bakal banyak yang kebakaran jenggot sampai merembes ke rambut kepala dan bulu ketiak. Sudah saatnya negara ini dipimpin oleh dua pemimpin yang benar-benar mumpuni, dua orang yang paham masalah negara dan berpengalaman. Jauh lebih baik ketimbang presiden yang cawapresnya cuma kayak maaf, hiasan saja. You know what I mean? Bagaimana menurut Anda?